Halo sahabat inovator, saat ini dunia berubah dengan begitu cepat dan kadang tidak ada kepastian. Hal ini dipengaruhi oleh beragam tren yang ada di muka bumi ini, yang terjadi begitu cepat dan sangat sulit dikontrol dan tidak pernah kita duga-duga. Salah satunya adalah perkembangan teknologi dan informasi. Kondisi ini sering kita kenal dengan istilah VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ketika kita bekerja di sebuah lingkungan yang berkarakter VUCA, maka kita dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat cepat. Birokrasi yang dapat bekerja dengan lebih fleksibel, proaktif, adaptif, dan kolaboratif terhadap kondisi ketidakpastian tadi sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi era ini, maka pemerintah Indonesia menyadari betul betapa perlunya kita semua melakukan sebuah transformasi, lompatan dari satu posisi ke posisi lain yang jauh lebih baik. Dengan transformasi dan beragam inovasi itu, kita akan mencoba membalikkan ketidakmungkinan menjadi serba peluang. Kita akan membuat kelemahan menjadi kekuatan. Kita akan menjadikan keterbatasan menjadi keberlimpahan dan mengubah kesulitan menjadi kemampuan untuk mengubah sesuatu yang tidak berharga menjadi lebih bernilai guna. Untuk mengetahui gambaran umum tentang inovasi dan juga kunci sukses pelaksanaan inovasi itu, mari kita lihat penjelasan yang lebih detail berikut ini. Halo sahabat inovator, selamat bertemu kembali dengan saya. Inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan serta kebermanfaatan. Indikator atau kriteria inovasi administrasi negara adalah pertama, memiliki novelty atau kebaruan. Yang kedua, dapat memberikan manfaat atau dampak terhadap multi stakeholdernya. Yang ketiga, dapat menjadi solusi atau jawaban terhadap setiap permasalahan. Yang keempat, dapat berkesinambungan, artinya tidak terjadi hanya sewaktu-waktu saja. Dan yang terakhir, harus kompatibel dengan sistem di luar dirinya. Maka sesuatu bisa dikatakan sebagai inovasi jika semua kriteria tersebut di atas terpenuhi. Adapun tujuan dari inovasi bukan untuk mendapatkan inovasi itu sendiri, tetapi inovasi adalah cara untuk membuat suatu organisasi tetap hidup dan tetap relevan dan tidak akan ditinggalkan oleh pesaingnya. Kita dapat mengambil pelajaran berharga dari Nokia yang begitu sukses memimpin pasar dunia dalam industri telepon genggam dan mengalahkan banyak pesaingnya seperti Siemens, Ericsson, Motorola, BlackBerry, dan sebagainya. Kesuksesan tersebut sayangnya harus berakhir ketika mereka tidak mampu mengikuti tren perkembangan teknologi, sehingga akhirnya mereka tertinggal dan ditinggalkan baik oleh customernya maupun oleh pesaingnya. Karena teknologi yang mereka miliki telah menjadi usang. Pelajaran berharga lain bisa kita lihat dari negara Nauru. Nauru adalah negara kecil yang terletak di Samudra Barat Daya Pasifik dan memiliki luas wilayah yang sangat kecil, yaitu sekitar 21 km persegi. Walaupun kecil, tetapi Nauru memiliki kekayaan alam berupa fosfat dengan kualitas terbaik di tingkat dunia.
Pada tahun 1980-an, Nauru menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Sayangnya, beberapa tahun kemudian, statusnya langsung melorot menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kekayaan alam yang begitu besar yang diperoleh dari tambang fosfat tadi ternyata hanya dihambur-hamburkan oleh pemerintah Nauru dan tidak dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang. Mereka lupa untuk berinovasi, mereka lupa untuk berubah. Dalam kesempatan mereka sedang mendapatkan peluang yang luar biasa. Akibatnya, ketika deposit fosfat perlahan mulai habis, dieksploitasi hingga tahun 1990-an, maka Nauru pun jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Nauru saat ini mengandalkan pinjaman dari Australia untuk bisa menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanannya. Pada tahun 2002, Nauru tidak bisa membayar utangnya sebesar 230 juta dolar Australia karena devaluasi mata uang negeri kanguru tersebut. Sebagai gantinya, beberapa aset milik Nauru justru digadaikan kepada negara Australia. Berdasarkan contoh tadi, maka kita dapat mengatakan bahwa inovasi adalah hal yang mutlak dilakukan untuk mencari solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi, sehingga suatu organisasi, suatu negara, suatu kelompok masyarakat akan terus memiliki nilai tambah, memiliki daya saing, dapat lebih produktif, dan terus adaptif di dalam menghadapi perubahan. Sobat inovator, melalui inovasi, kita dapat mewujudkan juga target yang ada di dalam rencana pembangunan kita, baik pada jangka panjang maupun jangka menengah, baik pada level nasional maupun level daerah. Inovasi akan menjadi tools atau strategi dalam mencapai agenda pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Dalam mencapai target pembangunan tersebut, kita bisa belajar dari Banyuwangi bagaimana melakukan sebuah terobosan, dalam hal ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dengan inovasi. Pariwisata bagi Banyuwangi laksana sebuah payung yang menaungi sektor-sektor lainnya dan menjadi simpul dari seluruh proses pembangunan di Banyuwangi. Sebagai contoh adalah Dinas Perindustrian di Banyuwangi. Dinas ini secara kreatif mengemas pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara dalam bentuk museum kereta api yang didesain dengan arsitektur khas suku Osing. Selain itu, setiap tempat di Banyuwangi bisa kita katakan adalah destinasi wisata. Dan setiap program, dimanapun program itu berada, adalah atraksi. Maka, Banyuwangi terus berinovasi, mengembangkan destinasi sekreatif mungkin, bahkan bersifat anti-mainstream. Lahan pertanian berhasil dikelola untuk menggait ribuan wisatawan yang membentang beragam komoditas unggulan pertanian, dari padi hitam organik hingga beragam jenis sayur dan buah organik. Begitu pula, setiap tokoh yang datang juga diminta untuk mempromosikan Banyuwangi. Hal ini jelas lebih efektif dibanding Dinas Pariwisata memasang iklan di berbagai media. Selain itu, bandara di Banyuwangi pun dibangun dengan strategi yang luar biasa. Ketika kita datang pertama kali di Banyuwangi dan mendarat di Bandara Banyuwangi, maka kesan pertama begitu memorable. Strategi tersebut antara lain mengusung konsep Green Airport yang banyak menggunakan kayu bekas, juga dilengkapi kolam ikan dan roof garden. Kesan pertama
yang begitu menggoda tadi tentu akan mengattract loyalitas seorang konsumen dan akan mendorong mereka bercerita kepada konsumen lainnya, kepada komunitas di sekitarnya tentang bagaimana pemasaran yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi dalam mendorong industri pariwisatanya. Dan strategi getok tular di dalam promosi inilah yang telah menjadikan Banyuwangi muncul menjadi daerah yang sangat maju, bahkan banyak menginspirasi daerah lainnya. Nah, Sobat Inovator, beberapa tips dapat saya sampaikan untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan dan memastikan keberhasilannya di masa-masa yang akan datang. Pertama, fokuslah pada tujuan. Jangan fokus pada kegiatan. Jangan fokus pada inovasinya, tapi fokuslah pada untuk apa inovasi itu kita lakukan. Kedua, jangan ragu-ragu untuk meninggalkan rutinitas dan keluar dari zona nyaman. Kita beruntung diingatkan oleh Albert Einstein yang mengatakan bahwa apabila kita melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang, maka kita hanya akan mendapatkan sesuatu yang sama secara berulang-ulang pula. Beliau juga mengatakan bahwa ketidakwarasan adalah berharap sesuatu lebih baik, lebih hebat, tetapi kita ternyata melakukan sesuatu secara sama berulang-ulang. Maka meninggalkan zona nyaman, meninggalkan rutinitas akan menjadi kata kunci untuk kita bisa mencapai kemajuan baru. Yang ketiga, jadilah pemain yang tidak terbatas. Ada sebuah buku yang ditulis oleh James Cars berjudul Finite and Infinite Players. Di dalam buku ini diceritakan tentang permainan. James Cars mengatakan bahwa hidup ini pada hakikatnya adalah permainan belaka. Dan setiap permainan hanya ada dua. Pertama, permainan yang terbatas. Dan yang kedua, permainan yang tidak terbatas. Kita dapat menentukan pilihan apakah akan menjadi pemain yang terbatas, yang bermain dalam permainan yang terbatas, ataukah kita akan menjadi pemain yang tidak terbatas dalam permainan yang tidak terbatas. James Cars memberikan contoh tentang perang di Vietnam antara Amerika Serikat dengan Vietnam, dan perang di Afghanistan antara Uni Soviet dengan Mujahidin. Di dalam kedua perang itu, secara logika kita akan mengatakan Amerika Serikat dan Uni Soviet akan memenangkan pertarungan. Tetapi yang terjadi ternyata Amerika dan Uni Soviet kalah oleh tentara Viet Cong dan oleh pejuang Mujahidin. Apa yang menjelaskan hal ini? Oleh Cars diceritakan bahwa Amerika kalah, Uni Soviet kalah karena mereka memposisikan diri sebagai pemain yang terbatas. Pemain yang terbatas adalah mereka yang mencari batas-batas untuk keberhasilannya. Contoh, Amerika, Uni Soviet sebelum berperang selalu menyusun anggaran berperang dan mengajukannya kepada Kongres. Apabila usulan anggaran tidak disetujui, maka perang pun tidak akan terjadi. Begitu pula dengan batas-batas yang lain, batas personil, batas persenjataan, batas teknologi, batas waktu, dan seterusnya.
Ketika batas-batas yang mereka tentukan tidak terpenuhi, maka mereka kemudian merasa tidak akan memenangkan pertarungan itu. Berbeda dengan mujahidin, pejuang di Vietnam, demikian pula pejuang di Indonesia pada perang kemerdekaan dahulu. Nah, kita lihat pejuang mujahidin, pejuang Viet Cong, pejuang kemerdekaan di Indonesia. Meskipun mereka tidak punya persenjataan, meskipun mereka tidak punya pasukan, meskipun mereka tidak punya anggaran, tetapi mereka tidak pernah membatasi diri untuk tidak berjuang. Keterbatasan bagi mereka bukan alasan untuk tidak menggapai cita-cita. Dengan apapun yang ada, sekedar bambu runcing, sekedar ketapel, mereka akan berjuang sekuat tenaga demi meraih cita-cita. Itulah karakter seorang pemain yang tidak terbatas. Demikian pula kita sebagai seorang pelayan publik. Sebagai pelayan publik, kita pun harus memberikan mindset terbaik kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah pemain yang tidak terbatas. Kita tahu bahwa dalam pelayanan publik kita dibatasi oleh banyak hal. Anggaran, sarana prasarana, metodologi, teknologi, SDM, semuanya terbatas. Tapi apakah kita akan menyerah dengan keterbatasan itu? Justru kita hadir untuk menjadi solusi terhadap keterbatasan itu. Nah, sobat inovasi, selanjutnya yang keempat adalah bangun mutual trust, saling percaya antara atasan dengan bawahan. Seorang pimpinan tidak cukup hanya memberikan perintah kepada bawahan untuk berinovasi. Sebaliknya, yang bawahan tidak boleh menunggu arahan dari atasan untuk memulai inovasi. Atasan dan bawahan adalah sebuah teamwork yang harus bekerja bersama dengan berbasis pada saling percaya. Dan hanya dengan saling percaya ini, maka kita akan bisa melahirkan inovasi bersama. Karena inovasi bukanlah hasil per individu, tapi inovasi adalah hasil dari kerjasama kolektif, dari kecerdasan kolektif. Dan terakhir, kunci sukses inovasi terletak pada kolaborasi. Membangun jejaring kerja, mengembangkan kerjasama, sinergi dengan multi aktor, multi stakeholder, ini menjadi kata kunci yang luar biasa. Kita memiliki banyak keterbatasan, tetapi kolega kita, mitra kita, stakeholder kita mungkin memiliki apa yang tidak kita miliki, tapi kita memiliki apa yang tidak mereka miliki. Ketika kita saling membutuhkan seperti ini, maka kolaborasi menjadi keniscayaan. Boleh jadi satu instansi mengatakan kami tidak punya anggaran, instansi lain mengatakan kami tidak punya expertise, keahlian, atau yang lain juga merasa tidak punya sumber daya lainnya. Nah, ketika mereka menyadari bahwa masing-masing memiliki keterbatasan, maka kolaborasi itu akan bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Sobat inovasi, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk memberikan gambaran secara umum tentang apa itu inovasi, mengapa kita harus berinovasi, dan bagaimana kita bisa menjaga agar inovasi itu dapat berkelanjutan sampai menghasilkan dampak-dampak yang kita inginkan. Yang paling penting, kita tidak pernah boleh menyerah dengan semua alasan. Kita hanya boleh menyerah ketika kita sudah tidak ada di alam semesta ini. Maka pastikan bahwa kita semua adalah agen-agen untuk inovasi. Pastikan bahwa kita sesungguhnya adalah inovasi itu sendiri.
Selamat berinovasi, selamat menjadi agen-agen perubahan, agen-agen yang mendorong terus perubahan-perubahan untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekali berinovasi, pantang kita untuk berhenti.